Film diawali dengan memperlihatkan seorang perampok bernama Kip menerobos masuk ke sebuah dealer mobil. Dalam waktu singkat, mereka berhasil mencuri mobil Porsche yang terparkir di dalamnya. Kegilaan Kip belum berakhir, di mana saat di lampu merah ia malah mengajak pengendara lain untuk balapan. Hanya perkara ingin pamer di hadapan seorang wanita. Seakan-akan lupa kalau mobil yang ia kendarai adalah mobil curian. Ternyata Kip dan kawan-kawannya bukan perampok sembarangan. Mereka memang spesialis pencuri mobil, tepatnya mobil-mobil mewah. Dan mereka sudah membuat daftar puluhan mobil yang akan dicuri malam itu. Tapi sayangnya semua aksi itu tiba-tiba terbongkar karena Kip tak sadar kalau sejak tadi ia telah dibuntuti oleh para polisi. Kip dan teman-temannya berhasil kabur, tapi tidak dengan 13 mobil mewah hasil curian mereka. Seorang detektif bernama Roland ditugaskan menangani kasus ini. Sudah belasan tahun ia menangani kasus pencurian mobil, dan begitu melihat isi gudang tersebut, ia langsung paham kalau para perampok ini bukan orang sembarangan. Kita kemudian berpindah untuk memperkenalkan tokoh utama dari film ini, seorang pria paruh baya bernama Rains. Sehari-hari ia bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel, sekaligus mengajari anak-anak kecil balapan go-kart. Tapi percaya atau tidak, Rains dulunya adalah seorang pembalap sekaligus perampok jenius. Siang itu ia didatangi oleh teman lamanya bernama Atley. Ia datang untuk menyampaikan kabar soal Kip yang habis berbuat kericuhan. Jadi belum lama ini Kip disewa oleh seorang bos mafia untuk mencuri 50 mobil dengan imbalan senilai 3 miliar rupiah. Tapi rencana itu hancur lebur akibat aksinya semalam. Dan sekarang nyawanya menjadi taruhan. Demi menyelamatkan adiknya, malam itu Rains datang ke markas si bos mafia. Pria ini bernama Kalitri, dan selain bos mafia, ia juga seorang pengusaha di berbagai bidang, termasuk pemasok mobil-mobil ilegal di berbagai negara. Rencananya 50 mobil itu akan dikirim ke luar negeri dalam 3 hari ke depan. The brother of the notorious Memphis Reigns. That has to be so. 10 grand. I'm retired. Where the hell is my brother? Rains ternyata seorang perampok mobil legendaris. Namanya sangat terkenal di semua kalangan. Tapi sejak 6 tahun lalu, ia tiba-tiba memutuskan untuk pensiun. Rains sempat menawarkan untuk mengganti kerugian yang adiknya buat. Tapi Kalitri tetap ngotot agar permintaannya dipenuhi. Karena nyawa adiknya berada di ujung tanduk, Rains terpaksa mengikuti kemauan Kalitri. Dan itu artinya dalam waktu 72 jam ke depan, Rains harus bisa mencuri 50 mobil sesuai pesanan Kalitri. Kip dan kakaknya sudah 6 tahun tak saling sapa karena terpisah oleh jarak. Di scene ini kita bisa melihat apapun yang Kip lakukan selalu saja berujung kekacauan. Mulai dari masak kelebihan garam, roti hangus sampai kompor terbakar. Tapi sekalipun adiknya suka bertindak sembrono, Rains tak marah sama sekali. Man, it's good to see you. Di waktu yang sama, detektif Roland mendatangi salah satu informannya yang bekerja di pelabuhan. Dari sini, ia berhasil mendapatkan informasi kapan mobil-mobil curian itu akan diangkut ke kapal. Sedangkan Rains saat ini mendatangi ibunya yang sehari-hari bekerja di sebuah kafe untuk mencari tahu kenapa adiknya bisa jadi berandalan. His life looked up to you, tried to be you. Can you get enough? Begitu keluar dari sana, Rains langsung dihadang detektif Roland. Kabar mengenai dirinya kembali ke kota ternyata sudah tersebar luas. Dan sudah lama Roland menantikan saat ini. Karena dari dulu ia sangat ingin menangkapnya. Sayangnya Rains selalu lolos. Kedatangannya ke kota pasti ada hubungannya dengan pencurian kemarin. Dan Roland mewanti-wanti, jangan sampai ia berani mengulangi kesalahannya di masa lalu. You retire from a life that's gonna get you busted or killed, or maybe even both. One slip and I will put you away for good. Untuk mencuri 50 mobil dalam waktu 3 hari, tentunya bukan hal yang mudah. Makanya Rains butuh bantuan dari rekan-rekan lamanya.
Siang itu, ia mendatangi pemilik garasi top di kota bernama Otto. Sejak Renz meninggalkan kota 6 tahun lalu, teman-temannya juga memutuskan untuk pensiun. Dan jujur saja, awalnya Otto sempat bimbang ketika Renz meminta bantuannya. How many cars? 50. No way, it can't be done. I mean, you need time to prep. Let's make a few phone calls and we'll go from there, okay? Dibantu Otto, Renz mulai menghubungi teman lamanya satu persatu. Tak banyak yang mengangkat telepon, tapi mereka berhasil membujuk 2 orang. Satunya bernama Donnie dan satunya lagi bernama Spins. Sehari-hari, Donnie bekerja sebagai instruktur mengemudi, sedangkan Spins cukup unik karena berprofesi sebagai dokter forensik. Yeah, I'm looking for those two. No way. You know what else? Ya, kebanyakan dari mereka sudah tak diketahui keberadaannya, dan tersisa 1 anggota lagi. Lebih tepatnya, mantan kekasih Renz bernama Sway. Makanya dibanding menghubunginya melalui telepon, malam itu Renz memutuskan untuk menyampaikan tawarannya secara langsung. Sway yang sudah memiliki kehidupan yang berbeda, memutuskan untuk menolak tawaran yang diberikan. 50 ladies in 24 hours, $200,000. I'm not into the life anymore. Begitu keluar dari bar, Renz langsung dihadang oleh saingan lamanya bernama Johnny B. Ia terlihat kesal karena Kalitri lebih memilih mempekerjakan Renz dibanding dirinya. Makanya malam itu, persiteruan antar keduanya terjadi. Di tengah pertarungan, Spins tiba-tiba datang untuk memberikan bantuan. Malam itu Renz menasihati adiknya. Memang tak dipungkiri dahulu ia suka mencuri mobil. Tapi semua itu ia lakukan bukan karena uang, melainkan karena rasa cintanya terhadap mesin dari mobil-mobil mewah dan sensasi mengemudi yang bermacam-macam dari tiap merek. Tapi lambat laun ia mulai menyadari kalau nyawa teman-temannya dalam bahaya. Tak sedikit dari anggota timnya yang pernah tertembak, dipenjara bahkan bermasalah dengan bos mafia. Dan Renz tak ingin adiknya terjerumus ke lubang yang sama. I didn't like what I'd become. Hit the wall, the same thing's gonna happen. Keesokan paginya, saat sedang rapat, Renz didatangi Kip dan kawan-kawannya. Mereka ingin ikut berpartisipasi dalam misi kali ini. Tapi Renz yang khawatir akan keselamatan adiknya menolak ide tersebut. Dan akhirnya terjadilah perdebatan panjang antar adik kakak. You guys think we're gonna be getting into our Kool-Aid? Is that what you think I'm... This is why I do not do business with family. Berkat nasihat Otto, Renz jadi berubah pikiran. Dan Kip mulai memperkenalkan teman-temannya yang juga memiliki berbagai macam keahlian untuk mencuri mobil-mobil mewah. Sedangkan di waktu yang sama, detektif Roland berhasil melacak dari mana Kip mendapatkan kunci mobil Mercedes yang kemarin ia curi. Ternyata ia mendapatkan bantuan orang dalam. Dan karena diancam akan dipenjara, akhirnya pegawai Mercedes itu pun setuju untuk bekerja sama dengan polisi. Came to me. Said he'd pay $500 a key. Want me to do? When he comes back, you call us. By the way, waktu mereka untuk mengumpulkan 50 mobil tersisa kurang dari 48 jam. Dan Kip mulai bertanya-tanya mengapa kakaknya belum juga memulai operasi pencurian mereka. Ternyata Renz berencana untuk mencuri 50 mobil tersebut dalam waktu 1 malam. Hal ini harus mereka lakukan demi menghindari kejaran polisi. Anggap saja seperti serangan kejutan, dan polisi tak akan sempat untuk mengantisipasinya. You play shadow games and well, a truncated tells reported stolen. Your ship set sail. Mobil-mobil mewah yang akan mereka curi setengahnya bisa dibilang cukup langka. Tapi sebagai pencuri berpengalaman, Renz dan kawan-kawannya sudah memiliki banyak cara untuk menemukan alamat dari mobil-mobil itu. Dimulai dengan cara meretas sistem pajak, sampai dengan bekerja sama dengan pegawai asuransi. Semua mobil mewah rata-rata memiliki asuransi khusus. Tak sampai sana, Renz bahkan berpura-pura sebagai seorang miliuner demi bisa berkenalan dengan sales di sebuah dealer mobil mewah. Dengan aktingnya yang cukup sempurna, ia berhasil mencari tahu mobil apa saja yang toko mereka miliki, termasuk yang masih terbungkus rapi di dalam gudang. Wieners in this city with too much bloody money. Fall from the heavens, doors would open, velvet. What else do you have in the warehouse? Rencananya, semua mobil yang mereka berhasil curi nanti akan langsung dibawa ke pelabuhan dan langsung diangkut ke atas kapal. Di tengah pengecekan lokasi, tiba-tiba Sway datang dan memutuskan untuk bergabung dengan teman-teman lamanya. Di lain sisi, masalah mulai muncul ketika teman Kip yang bernama Tumbler terlalu ceroboh karena memasang kunci mobil Mercedes di tempat yang sama sebanyak 2 kali. Alhasil, mulai saat itu polisi berhasil mengendus rencana perampokan selanjutnya. Don't get them with the Mercedes. And I will be waiting for you.
Malam itu, setelah mendapatkan semua alamat dari 50 mobil yang mereka incar, Rains membagi tim untuk mulai memastikan keberadaan dari tiap mobil. Ada yang ke gudang dealer, ada yang ke rumah orang-orang kaya, sampai dengan restoran mewah tempat mobil-mobil antik itu biasa berkumpul. Otto yang berada di markas mulai mencatat setiap laporan yang masuk, memastikan apakah ke-50 mobil itu sesuai alamatnya atau tidak. Hey, 10 points for our fearless leader. Sway, how about giving us... In the Incredible Hulk. And in the courts. Nobody's showing. Copy. Berdasarkan jenis kunci Mercedes yang Tumblr pesan tadi siang, membuat Ronald sudah tahu mobil mana yang akan Rains coba curi besok. Makanya, sejak malam ia sudah memantau pergerakannya. Looks like he's just doing some homework. Kick over some rocks, see what's underneath there. Nah, uniknya dari 50 daftar mobil yang akan dicuri, ada satu mobil yang sangat sulit dicari, plus selalu berakhir sial bagi Rains. Dan mobil itu adalah Ford Mustang Eleanor keluaran tahun 67. Setiap kali Rains menaiki mobil Eleanor, selalu saja ia mengalami kecelakaan, ataupun bernasib sial. Makanya besok malam, mobil itu akan ia curi paling akhir. How many times you trying to pull something always happens? You almost got him killed a couple of times. Oh, big night tomorrow, guys. Let's go home. Pengecekan mobil berjalan mulus. Malam itu saat jalan pulang ke markas, tiba-tiba Rains dihadang oleh Johnny B. Dan kali ini ia tak main-main karena sejak awal berniat membunuh Rains dan adiknya. Setelah lari dari satu rumah ke rumah lainnya, akhirnya Rains memutuskan untuk bersembunyi di sebuah restoran yang kebetulan tempat polisi biasa nongkrong. Tapi Johnny B yang sudah dendam kusumat tak ingin melepaskan kesempatannya dan berencana menunggu di depan restoran sampai para polisi selesai makan. Saat Johnny B terbawa emosi, diam-diam Rains menyuruh adiknya untuk memanfaatkan mobil derek yang berada di parkiran. Dan tanpa mereka sadari, dalam sekejap kerangka mobil Johnny B sudah terkait kabel baja dari mobil derek di dekatnya. Masalah seakan tak ada habisnya. Pagi itu teman Kip bernama Fred tiba-tiba berulah dengan mencuri mobil yang tidak termasuk dari daftar 50 mobil yang mereka incar. Apasnya lagi, ternyata mobil yang dia curi itu sengaja ditinggalkan di parkiran oleh para kartel. Karena di bagasinya terdapat puluhan kilogram sabu. Dan di saat yang sama, tiba-tiba detektif Roland juga datang untuk bertamu. Good to see you. Dalam waktu singkat, mereka berhasil menyembunyikan sabu beserta semua peralatan pencurian yang sudah disiapkan dari semalam. Detektif Roland masuk ke sana dengan penuh rasa curiga. Apalagi dengan mobil curian yang berada di hadapannya. Karena berbeda dengan mobil-mobil lain, mobil Cadillac itu terbilang cukup baru. Sedangkan bengkel Otto khusus untuk mobil-mobil antik. Oh iya, karena tadi buru-buru memasukkan sabu kembali ke dalam bagasi, jadi nggak sengaja sedikit tertumpah. Ini kalau tertangkap basah, lengkap sudah. Sisa pilih mau dipidana dengan kasus pencurian mobil atau dianggap sebagai kurir narkoba. Untung saja, walaupun sudah di situasi semenegangkan ini, Rains dan teman-temannya gak kehabisan akal. Karena sudah lama mengenal Roland, mereka jadi bisa sedikit bersenda gurau demi bisa mengalihkan perhatiannya. Go ahead. Do it. Let her rip. Yeah, she got some power going on. Mulai saat itu, Rains membatasi pergerakan anggota Kip yang mungkin karena masih muda jadi suka bertindak sembrono. Singkat cerita, malam itu waktunya eksekusi. Masing-masing dari mereka mulai menyiapkan peralatannya, sedangkan Rains kembali mengenakan jaket andalannya di masa lalu, menandakan kalau dirinya telah kembali. Keep it real. Think slow. Donnie, Loretta. Okay, let's run. Lokasi pertama yang mereka tuju adalah gudang milik dealer kemarin. Karena kebetulan di dalamnya tersimpan beberapa mobil yang masuk dalam daftar curian. Ketika masuk, mereka langsung berhasil menonaktifkan alarm gudang. Bahkan, sistem kunci pengamanan yang mutakhir dari setiap mobil di sana bisa mereka retas dalam waktu kurang dari 60 detik. Semua mobil itu langsung diantar ke pelabuhan untuk dinaikkan ke kapal. Begitu selesai, mereka semua kembali berpencar untuk mencuri mobil lainnya. Dan masing-masing dari mereka berhasil mengejarkan tugasnya dalam waktu singkat. Sekali lagi, Otto bertugas untuk mencatat setiap mobil yang berhasil mereka curi.
Stacy. Lindsay. Setelah mencuri belasan mobil, akhirnya tibalah saatnya bagi Rains untuk mencuri mobil Mercedes kemarin. Roland sudah bersiap di posisinya, tapi saat akan mendekati mobil tersebut, tiba-tiba Rains menyadari ada sesuatu yang tidak beres. What are we doing? Let's park 4 houses down. That's only 2. Dari sini, Rains sadar kalau mobil-mobil Mercedes itu telah ditandai polisi. Makanya ia segera menghubungi Donnie untuk membatalkan aksinya. Untung saja hal itu segera ia sampaikan, karena jika tidak, Donnie langsung ditangkap di tempat. Boss's lady, what do you want? The ladies are dirty. He's heading away from the vehicle. Akibat kejadian ini, Rains marah besar ke Kip dan anggotanya. Bagaimana bisa mereka memasang kunci di tempat yang sama 2 kali? Jika mobil-mobil Mercedes itu telah ditandai, mereka harus bisa segera mencari penggantinya. Tapi kemana? Tiba-tiba Toby bilang, bagaimana jika mereka mencuri mobil Mercedes yang sedang disita di kantor polisi? Kebetulan duplikat kuncinya masih ia simpan. Ide gila itu langsung Rains sepakati. Sayangnya, kunci mobil yang dimaksud ternyata baru saja ditelan oleh anjing Otto. I don't think that your dog ate the key. Hey! What do you think about it, Sphinx? Get some X-Lax. Sambil menunggu peliharaannya pup, mereka kembali bergegas mencuri mobil mewah lainnya. Di saat yang sama, Roland mulai mencari cara agar mereka bisa kembali menangkap Rains. Makanya malam itu ia mencoba menginterogasi si informan kemarin. Dari sinilah ia tahu mengapa Rains kembali mencuri mobil dan siapa sosok Kalitri sebenarnya. Ternyata selama ini teman-teman Roland juga sudah mengincar Kalitri. Sayangnya mereka ingin menangkapnya atas kasus pembunuhan dan bukan kasus pencurian mobil yang hukumannya jauh lebih ringan. Makanya Roland dilarang ikut campur dalam kasus ini. Hey, asshole, I was reading. Raymond Calitri is going down for murder 1. Investigation. Took us 3 months to get a magistrate to give us a wife. Di lain sisi, Fred dan Toby disuruh mengajak anjing Otto keluar jalan-jalan agar mempercepat efek obat tadi. Sayangnya di tengah jalan, mereka sempat dihadang oleh beberapa preman. Untung saja saat itu terjadi, anjing Otto tiba-tiba pup, dan Fred yang gila langsung mengambil kunci itu dari balik kotoran. Nah, tanpa membuang waktu, mereka langsung ke tempat mobil Mercedes itu disita. Salah satu dari mereka bertugas mengalihkan perhatian polisi yang berjaga di sana. Sedangkan sisanya langsung menerobos masuk ke dalam. Hey, I tell you what, look at this, look at it. She's a brick. Swear. Di lain sisi, Roland yang sudah putus asa tiba-tiba dapat catatan dari temannya soal pecahan lampu yang ditemukan di lokasi persembunyian Kip kemarin. Dari situ ia sadar kalau Kip dan teman-temannya sempat menulis daftar curian mereka menggunakan tinta khusus. Begitu dicek, ternyata tulisan itu masih ada. Tanpa membuang waktu, ia langsung mencari mobil mana yang kira-kira akan menjadi target selanjutnya. Dari 50 daftar mobil itu, ada 2 mobil yang paling langka. Salah satunya saat ini sedang dicuri oleh Sphinx. Aksi mereka berjalan mulus, sekalipun polisi yang berada di lokasi sempat menaruh curiga. Di tengah pelarian, tiba-tiba kejadian tak terduga menimpa mereka. Ternyata sejak awal, si pemilik mobil itu menaruh ular peliharaannya di jok bawah. Sphinx langsung tak fokus mengemudi karena berusaha menolong temannya. Dan akhirnya, polisi menyadari aksi pencurian mereka. Singkat cerita, 2 jam sebelum deadline, mereka sudah berhasil mencuri 48 mobil. Tersisa 2 lagi. Satunya Eleanor dan satunya lagi sedang ditangani oleh Kip beserta teman-temannya. Sayangnya, di tengah pencurian, aksi mereka diketahui oleh si pemilik mobil. Walaupun ujung-ujungnya mereka berhasil kabur, tapi polisi mulai menandai mobil yang telah dicuri tadi. Dan tak butuh waktu lama, polisi berhasil menemukan lokasi mereka. Tembakan polisi tadi tepat mengenai dada Toby dan ia terluka cukup parah. Begitu tiba di pelabuhan, Rains langsung mengarahkannya untuk dibawa ke klinik khusus. Rains juga mempercayakan adiknya ke Atley sedangkan dirinya harus bersiap-siap untuk mencuri mobil terakhir. Dan tersisa 1 jam sebelum deadline. Matahari mulai terbit tapi Rains berhasil tiba di lokasi untuk mencuri mobil idamannya.
Baru juga keluar dari garasi, tiba-tiba Roland udah muncul aja. Nampaknya Eleanor masih membawa nasib sial baginya. Tak ada pilihan lain selain kabur. Perlu diingat, waktu Rains juga tak banyak, karena mobil itu harus segera diangkut ke kapal. Roland mengarahkan seluruh anggotanya untuk menangkap Rains, dan disinilah kita diperlihatkan kemampuannya ketika di balik kemudi. Pengajaran seakan tak ada habisnya. Setiap Rains berhasil kabur, polisi kembali muncul di tikungan berikutnya. Dan akibat aksi kejar-kejaran ini, beberapa titik di kota mengalami kecelakaan beruntun. Mobil yang Rains kendarai juga cukup langka, sehingga mudah diidentifikasi oleh para polisi. Maka dari itu, ia mulai mencari cara agar bisa kabur dengan selamat. Ia pun mengarahkan pelariannya melalui kanal. Dan begitu semua polisi sudah terkumpul di satu titik, disitulah ia menggunakan senjata rahasianya. Tersisa 30 menit sebelum deadline, dan jika Rains tak berhasil mengantarkan mobil itu ke pelabuhan, maka Atley ditugaskan untuk membawa kabur Kip keluar kota. Semua itu demi keselamatan nyawanya. Namun Kip yang keras kepala bersikeras kalau ia tak akan meninggalkan teman-temannya sebagaimana kakaknya dahulu. Dan disinilah kebenaran terungkap, di mana Rains dulu memutuskan untuk pensiun, ternyata agar adik tercintanya tak mengikuti jejaknya sebagai seorang pencuri. Best for you. He left all of us. On that biggest sacrifice, leaving everything you'd ever known behind. Life grand, you became a car boost anyway. Kita kembali ke Rains yang sedang mengendap-engendap demi mencari jalur aman menuju pelabuhan. Di situasi yang semenegangkan ini, tiba-tiba mobil yang ia kendarai kembali membawa sial. Don't start with me. No. Akibat kejadian tadi, kini lokasi Rains kembali terbongkar dan seluruh polisi langsung menyusulnya, termasuk Roland. Rains mulai memutar otak mencari cara untuk kabur. Ia kemudian memutuskan untuk masuk ke kawasan proyek. Para polisi yang tak cukup handal dalam mengemudi mulai menabrak alat-alat berat di lokasi. Dan akhirnya, Rains berhasil memberi Roland pelajaran. Untuk menghentikan pantauan udara, Rains mengarahkan pelariannya melewati bandara. Helikopter yang mengikutinya otomatis tak bisa melanjutkan pengejaran. Singkat cerita, pelarian Rains akhirnya akan berhasil jika ia bisa sampai ke ujung jembatan. Tapi masalah kembali muncul karena di tengah jembatan sedang terjadi kecelakaan beruntun. Ketika akan mutar balik, Roland keburu tiba di lokasi. Dan akhirnya, Rains memutuskan untuk melakukan aksi gila. Waktu menunjukkan jam 8:14 menit, yang artinya Rains sudah terlambat untuk mengantarkan barang yang diminta. Calitri kemudian memerintahkan Atley untuk segera mengeksekusi Kip. Tapi Atley tiba-tiba berbohong dan mengatakan kalau Kip sudah berhasil kabur keluar kota. To give place under the guillotine. Tentu saja, sikap Calitri ini membuat Rains naik pitam dan memutuskan untuk langsung datang ke markasnya. Bagaimana tidak, Rains hanya terlambat 14 menit. Belum lagi 49 mobil lainnya sudah berhasil mereka angkut ke kapal. Jadi apa salahnya jika satu mobil itu tak terpenuhi? Toh Calitri bisa memotong kerugian itu dari upahnya. You take 80 from 200, and we call it even. This thing with my brother's over. Don't. Sejak awal, Calitri sudah menyimpan dendam karena terakhir kali mereka berdua bertemu, Rains sempat menodongkan pistol ke wajahnya, dan sekarang ia ingin balas dendam. Tanpa basa-basi, Rains langsung dibawa ke tempat pembuangan untuk dieksekusi. Tapi sebelum itu terjadi, tiba-tiba Atley dan Kip muncul untuk memberikan bantuan. Begitu kedua penjaga itu berhasil mereka kalahkan, Rains langsung menghadap ke Calitri untuk membalas perbuatannya tadi.
Begitu Kalitri mengeluarkan senjata, Reigns terpaksa kabur. Di saat yang sama, Roland beserta rekannya memutuskan untuk datang ke sana demi menangkap Reigns. Begitu mereka mendengar suara tembakan, Roland menyadari ada yang tidak beres. Dan di tengah penyisiran, tiba-tiba Kalitri sempat mengira Roland adalah Reigns, tapi karena sudah terlanjur menembaknya, ia pun memutuskan untuk sekalian saja membunuhnya demi menutupi kejahatan yang ada. Namun begitu Roland akan dieksekusi, tiba-tiba Kalitri terjatuh dari ketinggian dan langsung tewas di tempat. Tapi karena kejadian itu, Roland jadi sadar kalau Reigns mencuri akibat terpaksa. Semua itu demi menyelamatkan adiknya. Makanya, mulai sekarang, ia pun dibebaskan dari segala tuntutan. Call detective. Go, ran it before I change my mind. Go. I want to check it out. Beberapa hari kemudian, Reigns dan kawan-kawannya merayakan keberhasilan kemarin dengan mengadakan pesta makan bersama. By the way, hikmah dari musibah kemarin menjadikan Reigns bisa kembali berkumpul dengan teman-teman lamanya. Bahkan kembali memadu kasih dengan Sway. Sebagai rasa terima kasihnya, Kip memberikan kakaknya sebuah hadiah. Keys. Keys are good. Butterfly. Ya, siapa sangka hadiahnya adalah mobil Mustang Eleanor. Mungkin saja kali ini sudah tak membawa sial karena bukan lagi dari hasil curian. Di akhir film, kita juga diperlihatkan Reigns yang berterima kasih ke Atley karena sudah membantu menyelamatkan adiknya kemarin. Dan dengan begitu, film pun tamat.